Assalamualaikum Pak Rifki, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oh nggih Pak, saya itu ada permasalahan yang ada di kelas saya Pak. Jadi saya itu masih merasa bimbang bagaimana cara penyelesaiannya seperti itu Pak. Oh ya Bu, Waalaikumsalam. Oh iya Bu, sebelumnya monggo duduk dulu Bu. Duduk dulu, sebelum itu jenengan rileks dulu, duduk dulu nggih, agar nanti kita bicaranya enak. Jadi nanti kita dapat memecahkan masalah dari Bu Is itu. Ngoten nggih Bu nggih? Monggo Bu. Pak, Nggih. Nah, sekarang Bu Is sebelum mulai bercerita Bu Is, jenengan duduk yang santai dulu. Dienakan dulu duduknya. Terus pertama-pertamanya Bu, pejamkan matanya dulu, dipejamkan. Ya, tarik nafas secara beraturan Bu. Ya, ditarik terus dikeluarkan perlahan-lahan. Kemudian buka matanya juga Bu, perlahan-lahan. Bagaimana Bu? Sekarang rasanya sudah agak tenang, sudah bisa bercerita dengan tenang Bu. Alhamdulillah perasaan jadi merasa lebih lega, lebih tenang seperti itu Pak. Iya. Jadi lebih fokus bisa Bu? Kita mulai. Alhamdulillah jadi lebih fokus dengan permasalahan yang akan saya bicarakan dengan Pak Rifki seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Baik Bu, kita bisa memulainya nggih. Untuk itu sebelumnya saya mau tanya Bu, atau Bu, maaf sebelumnya, boleh tahu nggak ya permasalahan yang Ibu Is alami di kelas tadi yang ingin dibicarakan dengan saya? Sebelumnya mohon maaf ya Bu, bukannya mau ikut campur atau apa. Kan biar kita nanti bisa dapat solusi yang terbaik. Pripun Bu Is? Begini Pak, jadi di kelas saya itu ada salah satu siswa itu sering tidak masuk sekolah Pak. Jadi sering bolos, terus apabila anak itu berangkat sekolah, dia itu sering termenung, jadi sering menyendiri seperti itu Pak. Oh, jadi ada salah satu siswa ya Bu ya yang sering tidak masuk sekolah, terus juga di hari-hari biasanya itu anak ini sering menyendiri, termenung seperti itu ya Bu. Wah Nggih Pak. ini termasuk masalah yang kompleks ya Bu, harus segera ditangani agar nantinya ke depannya apa itu pembelajaran dapat berjalan lancar lagi ya, seperti itu ya Bu ya. Nggih, benar Pak Rifki. Ya. Terus Bu, itu anak itu kira-kira sudah jenengan lakukan apa treatmentnya untuk anak itu? Sebelumnya kan pasti ibu saya tahu Bu Is ini kan seorang guru yang hebat, pasti sudah pernah melakukan salah satu treatment, mencoba salah satu treatment untuk anak ini. Salah satunya apa Bu, kalau boleh tahu Bu? Saya itu sudah pernah memanggil anak itu Pak. Jadi saya lakukan bicara secara empat mata, saya ajak bicara dari hati ke hati, saya juga sudah melakukan pendekatan restitusi. Jadi awalnya anak itu sudah ada perubahan yang ke arah positif Pak. Jadi anak tersebut sudah rajin berangkat sekolah, tapi akhir-akhir ini kok anak tersebut Pak, apa sering Kembali tidak lagi. masuk lagi. Oh, ya Bu, sebenarnya langkah yang dilakukan Bu Is ini sudah tepat sekali, bagus sekali Bu, sudah melakukan segitiga restitusi ini. Sehingga jenengan sudah bisa mengidentifikasi masalahnya dan sebagainya. Dan sebenarnya jenengan sudah menemukan akar masalahnya dan juga sudah mendapatkan solusinya. Tetapi anak ini kembali lagi seperti dahulu ya Bu, sering tidak masuk Nggih, ya, Pak, padahal nggih. awalnya sudah bisa Sudah rajin ke ada sekolah. perubahan, Nah, sudah berangkat seperti biasa, tapi hmm, kok keadaannya kembali seperti dulu lagi. oh, kalau boleh tahu Bu, mohon maaf, apa ya yang sekiranya mendasari anak ini kok
sering tidak masuk sekolah, Bu? Kalau boleh tahu saya, Bu. Begini Pak, pada awalnya kan saya sering memperhatikan anak itu, kok sering merenung, sering tidak masuk sekolah. Lah pas masuk itu kan anaknya juga merenung di dalam kelas sendiri. Jadi pada saat istirahat itu anak itu menyendiri, tidak bergabung dengan temannya. Karena saya juga memperhatikan anak itu, jadi saya dekati anak itu, saya tanya. Katanya alasannya saya itu di rumah sering main HP, Bu. Saya kepikiran HP saya di rumah seperti itu. Tapi setelah saya selidiki atau saya cari informasi dari wali murid yang dekat dengan rumahnya itu, saya tanya, katanya anak itu ternyata dari keluarga yang broken home. Jadi anak itu tinggalnya dengan ibu dan neneknya. Sedangkan ayahnya itu katanya dulu pergi kerja tapi tidak pulang-pulang sampai sekarang. Pada saat ini karena ibunya itu juga sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja mencari nafkah. Mencari nafkahnya juga di luar kota, pulangnya itu seminggu sekali, Pak. Dan anak itu di rumah hanya dengan neneknya. Padahal neneknya itu setiap hari juga pergi ke sawah. Kemungkinan juga anak itu kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua yang ada di rumah, Pak. Seperti itu. Oh, jadi anak ini belum terbuka ya, Bu, saat dilakukan segitiga restitusi tersebut ya, Bu ya. Masih Jadi, Pak, masih mencari alasan-alasan yang lainnya. Tapi saya apresiasi Bu Is sudah mau menggali lebih dalam lagi masalah yang dilakukan oleh anak ini, kenapa kok tidak bisa berangkat seperti siswa-siswa lainnya ya, secara rajin ya. Terus jenengan juga menemukan masalah lain ternyata lebih kompleks lagi, ternyata anak ini adalah dari keluarga, mohon maaf, dari keluarga broken home dan ditinggal pergi ayahnya, terus juga apa itu, ibunya sibuk bekerja, pulangnya juga 3 hari sekali, sedangkan di rumah dengan nenek, ya saya wajar sih Bu, namanya nenek itu pasti juga pengawasannya, juga perhatiannya kurang. Apalagi neneknya itu setiap paginya di sawah. Jadi anak tidak ada yang mengawasi sehingga mungkin masih ingin bebas seperti itu, Bu. Mencari apa ya istilahnya ya, mencari kebebasan. Terus Bu Is, kira-kira Bu Is ini sudah melakukan pemanggilan atau melakukan teknik segitiga restitusi ini kira-kira sudah berapa kali ya Bu Is ya? baru 1 kali sih, Pak, saya melakukan segitiga restitusi ini. Oh, baru 1 kali ya Bu ya. Ya enggak apa-apa Bu. Tapi sudah bagus sekali Bu. Sudah didapatkan akar masalahnya sebenarnya Bu. Terus Bu, saya mau tanya dengan Bu Is. Kira-kira Bu Is, jika menjadi guru di kelas itu, situasi ideal apa yang ingin didapatkan dari siswa ini Bu? Monggo Bu. Ya, tentunya saya ingin siswa itu menjadi siswa yang rajin ke sekolah, Pak. Jadi, ketika berangkat sekolah itu anak lebih bersemangat, ketika mengikuti pembelajaran di kelas juga bersemangat. Seperti itu, Pak Rifki. Sama Bu, saya pastinya sebagai seorang guru menginginkan murid yang rajin berangkat sekolah, rajin belajar, dan memperhatikan saat pelajaran. Terus kira-kira Bu Is, mohon maaf ini sebelumnya nggih Bu Is ya. Kira-kira Iya, Pak Rifki, jika tidak di apa-apa. skala 1 sampai 10, Bu Is memosisikan diri Bu Is masih berada di mana nggih Bu? Saya kira saya itu masih di skala 6, Pak. Jadi masih harus banyak belajar untuk mengondisikan anak di kelas. Masih perlu banyak lah pengalaman seperti itu. Oh, iya enggak apa-apa Bu, sama Bu, saya juga masih perlu belajar sangat banyak sekali untuk
memantapkan saya ini sebagai guru, Bu. Apa itu, jadi semangat terus ya, Bu, sama-sama semangat terus belajar, jangan Ini kasih Pak kendor Rifki. pokoknya ya, Bu, ya. Ya, terus menurut Anda, Bu, setelah kita mengetahui permasalahannya ini, menurut Anda, apa itu, Bu Is, skala yang ingin dinaikkan mencapai level berapa, Bu Is? Yang pasti saya ingin ke skala 9 atau 10, Pak. Karena saya juga ingin terus belajar dan membuat siswa saya itu rajin berangkat sekolah atau bisa mengetahui permasalahan siswa di rumahnya sehingga saya itu dapat lebih mudah mengatasinya. Seperti itu, Pak Rifki. Ya, baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sebenarnya ini sudah menjurus, Bu. Saya dari Bu Is sendiri, dari pribadinya sangat luar biasa, pribadi yang sangat gigih, tidak putus asa, ingin belajar terus. Insya Allah, Bu, nanti permasalahannya ini akan selesai. Jadi alhamdulillah tadi akar masalah sudah ditemukan, kurang lebihnya Bu Is ini kan sudah mengenal siswa ini yang tadinya yang kurang rajin berangkat ke sekolah. Kira-kira ya Bu Is ya ini ya, adakah yang terbesit di pikiran Bu Is, hal apa kemungkinan ini, Bu, masih kemungkinan atau rencananya Bu Is nanti kemudian sudah dilakukan segitiga restitusi ini kok masih seperti ini? Nah, rencana ke depannya itu kira-kira hal apa yang akan dilakukan yang dianggap penting, Bu, untuk dilakukan pada siswa ini selanjutnya? Jadi begini Pak, saya ingin melakukan home visit, jadi kunjungan ke rumah orang tua siswa. Jadi nanti saya ke sana melakukan home visit, kunjungan, ada permasalahan apa di rumah, kemudian saya juga akan memanggil orang tuanya untuk ke sekolah. Jadi saya melibatkan orang tua Pak. Kita nanti bersama-sama untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi nanti permasalahannya tidak hanya saya sendiri yang menyelesaikan, jadi saya berkolaborasi dengan orang tua siswa. Ya, bagus, Bu. Itu yang bagus, Bu. Saya sangat setuju dengan rencana itu, Bu. Karena di sini jenengan memosisikan dirinya sebagai guru dan meminta bantuan juga dengan orang tuanya. Kita menyadari kok, Bu, saya juga merasakan sendiri sebagai guru kita itu ya terbatas sebenarnya, Bu. Kita hanya belajar di kelas selama beberapa jam, sedangkan waktu yang paling banyak itu ada di rumah. Mau tidak mau kita harus berkolaborasi dengan orang tua agar mendapatkan hal yang maksimal. Jadi ada umpan balik antara guru dan orang tua, saling mengawasi, saling mendukung, dan lain sebagainya. Terus, Bu, menurut Ibu, rencana tadi, Bu, untuk ke rumah melakukan home visit, setelah itu mengundang orang tuanya ke sekolah, melakukan segitiga restitusi bersama-sama itu, apakah menurut Anda sudah baik untuk dilaksanakan, Bu? Kalau menurut saya itu juga sudah tindakan yang paling tepat yang akan saya laksanakan. Jadi dari yang semula saya hanya melakukan segitiga restitusi sendiri, itu terus perubahan anak hanya sementara. Jadi ini saya butuh kerjasama dengan orang tua seperti itu Pak untuk melaksanakan segitiga restitusi itu. Oh ya, bagus, Bu. Ini tindakan yang sangat bagus, saya sangat mendukung, Bu. Karena ini nanti dampaknya pasti akan luar biasa, Bu. Terus, Bu, Amin. ya. Terus saya mau bertanya, Bu. Ini kan orang tuanya yang ayahnya itu kan pergi, sedangkan ibunya itu kan kerja dan pulangnya 3 hari sekali. Sedangkan neneknya juga setiap pagi itu ada di sana. Kira-kira ini, Bu, mohon maaf, kapan ya Ibu Isma melakukan home visit dan segitiga restitusi ini selanjutnya, Bu? Pastinya saya akan segera melakukan secepatnya, Pak. Jadi pada saat orang tuanya di rumah, nanti saya akan melakukan home visit, mungkin hari Minggu, Pak ya, nggih.
Jadi karena seminggu sekali pulangnya, mungkin hari Minggu orang tuanya itu di rumah, kalau mungkin tidak ketemu sama ibunya juga bisa ketemu sama neneknya. Kemudian saya juga akan mengundang orang tuanya ke sekolah, kita bisa sharing atas apa hasil pembelajaran siswa di sekolah tersebut ini. Kemudian saya juga akan sharing tentang segitiga restitusi yang akan saya laksanakan bersama orang tua siswa. Seperti itu, Pak Rifki. Alhamdulillah, sangat luar biasa Bu. Baik sekali, ini saya sangat mendukung Bu. Nanti insya Allah Bu, kita lakukan bersama-sama untuk melakukan segitiga restitusi ini dengan orang tua siswa yang bersangkutan, sehingga kita dapat mencari solusi yang terbaik dan memecahkan masalah tersebut. Sehingga nanti diharapkan anaknya juga ada perubahan yang lebih positif. Nggih, Pak, terima kasih sudah mendengarkan unek-unek saya. Jadi perasaan saya ini menjadi lega seperti itu, Pak Rifki. Iya, jadi gini Bu, nanti insya Allah ya Bu, nanti kita evaluasi bersama setelah itu perlakuan atau treatment dengan siswa itu ada home visit, terus ada itu segitiga restitusi dengan orang tua. Kita lihat apakah ada perubahan dan yang lebih ke positif dan anak ini berubah menjadi rajin ke sekolah, dan kita lihat apakah ini berkelanjutan, apa hanya seperti di awal Bu, hanya istilahnya ya sementara saja, seperti itu Bu. Nggih, Pak, terima kasih atas arahan dari Pak Rifki. Semoga nanti anak tersebut jadi berubah, anak tersebut jadi Amin. menjadi anak yang rajin berangkat sekolah. Karena rajin berangkat sekolah itu jadi nanti dapat berimbas kepada hasil pembelajaran siswa itu. Betul sekali Bu, ya amin amin. Ya sama-sama Bu Is, semoga rencana yang kita susun ini Bu dapat berhasil dengan baik ya Bu Is ya. Sehingga nanti anaknya juga berubah ke positif, hasil belajarnya juga meningkat, juga dapat bergaul, tidak merenung lagi dengan teman-temannya, karena kita sudah mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Nggih, Pak Rifki, amin. Terima kasih Pak Rifki. Semoga Pak Rifki sehat, kita dapat melakukan coaching-coaching berikutnya, Pak Rifki. Terima Amin. kasih. Terima kasih Bu, sama-sama Bu, telah meluangkan waktunya untuk coaching bersama. Nggih. Bagaimana Bu, apa hal yang baik setelah Bapak itu melakukan coaching ini Bu? Bagaimana perasaannya panjenengan? Alhamdulillah jadi lebih lega Pak. Lega? Jadi selama perjalanan tadi, selama saya di coaching sama Pak Rifki, yang tadinya masih banyak pikiran bagaimana cara penyelesaiannya, akhirnya saya menemukan bagaimana solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Is. Coach Pak Rifki tadi, saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terus saya juga merasa lega dan merasa terbantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Karena saya coaching dengan Pak Rifki tadi, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Pak. Jadi saya terima kasih sekali kepada Pak Rifki. Ya. Terus Bu, perasaannya Bu takut atau pripun sama saya mungkin saat coaching tadi Bu? Perasaannya, Iya Bu, apa takut atau bagaimana pertamanya? ya pertamanya ya merasa gugup seperti itu Pak lah. Ya, pada umumnya memang kita itu berteman sudah lama, tapi kalau menghadapi permasalahan jadi merasa tegang seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Riki bagus memberi sebagai coach seperti itu Pak. Terima kasih.